Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih masuk ke sebuah ruang sidang abad ke-19 yang gelap, berdebu, dan kaku banget? Bayangin aja, cahayanya cuma masuk lewat celah sempit, nyorot ke rak-rak buku usang yang tebelnya minta ampun. Di depan, para hakim duduk kaku, udah mirip patung batu, ngebacain pasal-pasal kayak lagi merapal mantra. Di era monokrom kayak gini, hukum itu diperlakukan layaknya logika yang udah mati. Sebuah sistem matematis yang sama sekali nggak punya darah atau emosi. Tapi, bersiaplah, karena ada badai intelektual yang bakal segera datang buat ngedobrak dinding-dinding berdebu ini. Nah, pertanyaannya apa iya hukum cuma sekedar logika kaku yang terkurung di atas kertas? Selama berabad-abad, konsep yang namanya positivisme klasik percaya akan hal itu. Sistem ini melihat hukum sebagai sesuatu yang mutlak, kaku, dan 100% tertutup. Ini adalah era yang mendewakan konsep law in the books atau hukum di atas kertas. Masalahnya gini, hukum yang cuma hidup di dalam buku tebal itu seringkali sama sekali nggak nyentuh realitas. Nggak peduli sama keringat, air mata, dan kehidupan nyata manusia di luar ruang sidang. Jadi, mungkinkah sistem yang sebeku ini bisa beneran ngasih keadilan buat masyarakat yang terus berubah? Oke, coba kita keluar sebentar dari ruangan pengap tadi. Bam, kita sekarang langsung berada di tengah hiruk-pikuk jalanan kota modern. Warnanya cerah, super sibuk, dan benar-benar berdenyut dengan kehidupan. Anda bisa lihat orang-orang berlalu lalang, pasar keuangan yang pergerakannya cepat banget, polisi yang lagi patroli, sampai transaksi sehari-hari di sudut jalan. Di momen persis seperti inilah teori dogma yang kaku tadi hancur berantakan. Ia digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih nyata, yaitu law in action atau hukum dalam tindakan nyata. Dari pergeseran drastis inilah lahir yang namanya realisme hukum Amerika. Dan ingat, ini bukan sekedar teori akademis di awang-awang loh. Ini benar-benar sebuah gerakan kebangkitan yang pragmatis. Kaum realis ini nolak mentah-mentah ide usang tentang das solem, alias apa yang seharusnya ideal di atas kertas. Mereka justru nekenin banget soal das sein, yaitu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mereka mau tahu persis gimana sih hukum itu bekerja kalau dihadapkan sama konflik beneran, kepentingan ekonomi, atau psikologi manusia. Hukum itu bukan lagi soal hafalan teks, tapi soal efek nyata di masyarakat. Di balik pergeseran besar ini, ada satu sosok revolusioner yang jadi pemicunya. Hakim Agung Oliver Wendell Holmes Jr. Dia pernah melontarkan satu pernyataan yang sukses mengubah sejarah. Dia bilang, kehidupan hukum tidak dibangun oleh logika, melainkan oleh pengalaman. Luar biasa kan? Holmes ini seorang veteran perang, jadi dia lihat langsung sekeras apa realitas itu. Dia sadar kalau masyarakat itu selalu berkembang. Kalau hukum cuma bersandar sama logika masa lalu yang kaku, ya hukumnya bakal mati. Hukum itu harus ikut bernapas seirama sama denyut nadi masyarakatnya. Jadi gagasan terbesar Holmes itu ada pada apa yang dia sebut teori prediksi hukum. Menurut Holmes, udahlah, berhenti menganggap hukum itu sebagai konsep mistis yang sakral. Buat dia, hukum yang sebenarnya itu simpel aja. Cuma sebuah prediksi atau ramalan konkret tentang gimana sih pengadilan dan hakim bakal benar-benar mutusin sebuah perkara. Undang-undang itu penting ya, tapi itu cuma bahan referensi. Hukum sejati baru benar-benar terwujud pas palu hakim udah diketuk. Intinya, kalau Anda mau tahu apa hukumnya, Anda harus bisa memprediksi apa yang bakal dilakuin negara lewat pengadilannya. Biar lebih gampang memahaminya, Holmes bikin salah satu metafora paling brilian yang pernah ada. Bayangin suasana malam hari, remang-remang, rintik hujan turun. Terus, di bawah lampu jalan, ada sosok misterius. Holmes nyebut sosok ini sebagai The Batman, alias si orang buruk. Tapi tunggu dulu, ini bukan karakter penjahat di film aksi ya. Ini itu alat heuristik, sebuah lensa filosofis buat ngelihat hukum dari sudut pandang yang paling telanjang, paling pragmatis, tanpa embel-embel moralitas sama sekali. Sekarang, coba deposisikan diri Anda sebagai si orang buruk ini. Apa dia peduli soal etika? Ya enggak lah. Apa dia mikirin hati nurani atau kewajiban moral? Sama sekali enggak. Buku etika udah dia buang ke tempat sampah. Pas dia natap gedung pengadilan di seberang jalan, isi kepalanya cuma kalkulasi dingin. Dia mikir kalau gue ngelakuin tindakan A, seberapa besar nih risiko gue masuk penjara? Berapa denda yang harus gue bayar? Si orang buruk cuma, dan saya ulangi, cuma peduli sama sanksi material yang bakal dijatuhin negara ke dia. Dan disinilah titik briliannya Holmes, lewat kacamata si orang buruk ini kita jadi bisa nelanjangi hukum dari segala ilusi etis yang sering bikin kita terkecoh. Kita jadi sadar kalau kewajiban hukum itu esensinya ya cuma sebuah prediksi bahwa Anda bakal kena sanksi kalau Anda melanggar batas.
Contohnya di dunia bisnis deh. Ganti rugi pelanggaran kontrak itu seringkali cuma dilihat sebagai semacam pajak atas tindakan melanggar janji. Pandangan ini benar-benar pragmatis, objektif banget, dan super efektif buat mahamin gimana hukum benar-benar beroperasi di dunia nyata. Oke, sekarang kita move on dari jalanan malam yang basah tadi, masuk ke sebuah ruang kerja modern yang terang dan canggih. Pemikiran Holmes ini ternyata diterusin dan disempurnakan sama pemikir hebat lainnya, namanya Carl Llewellyn. Llewellyn gak cuma fokus ke pengadilan aja, tapi dia ngelihat seluruh struktur masyarakat secara luas. Dan yang bikin merinding, kerangka sosiologis yang dia bangun itu visioner banget. Begitu relevannya, sampai-sampai teori Llewellyn ini masih dipakai buat menganalisis hukum di era masyarakat algoritmik kita yang serba digital sekarang. Llewellyn ini ngenalin konsep yang namanya the law job theory. Coba Anda bayangin hukum bukan lagi sebagai tumpukan kertas, tapi kayak sebuah mesin raksasa dengan roda-roda gigi emas yang saling muter dan bekerja secara fleksibel. Hukum itu adalah sesuatu yang bekerja. Dia adalah alat, instrumen utama yang memastikan masyarakat nggak hancur lebur. Bayangin aja, tanpa roda-roda gigi hukum yang muter ini, kelompok masyarakat manapun, mau itu desa kecil atau bahkan dunia siber global, bakal runtuh berantakan kena konflik internal. Terus, apa sih kerjaan mesin hukum ini? Llewellyn merinci ada 4 tugas mutlak yang harus dilakuin. Pertama, nyelesain sengketa saat ada konflik yang meledak. Kedua, dan ini penting banget, meredam perilaku masyarakat secara preventif, biar nggak jadi destruktif. Ketiga, ngatur otoritas, alias nentuin siapa sih yang berhak ambil keputusan sah. Dan yang terakhir, ngejaga harmoni dari keseluruhan masyarakat itu sendiri, biar tetap punya arah yang jelas. Kalau keempat roda gigi ini muter mulus, dijamin masyarakat bakal bisa bertahan dan makin maju. Tapi ingat, mesin sekeren apapun pasti butuh operator yang cerdas. Disinilah peran para hakim jadi sangat-sangat krusial. Dalam realisme hukum, biar mesin keadilan ini muter mulus, hakim nggak boleh cuma bertingkah kayak robot yang bacain undang-undang doang. Mereka harus berani melangkah keluar dari kepastian teks-teks di atas kertas itu. Hakim dituntut pakai kebijaksanaan pragmatis mereka buat ngasih keadilan yang benar-benar pas dengan konteks dan kebutuhan komunitas saat itu juga. Menariknya nih, gerakan dobrakan macam ini nggak cuma ada di Amerika Serikat. Di belahan bumi lain muncul juga yang namanya realisme Skandinavia. Walaupun dua-duanya sama-sama nolak konsep hukum yang kaku, pendekatan mereka beda banget. Kalau realisme Amerika itu sangat sosiologis, fokusnya ke tindakan praktis di lapangan dan ruang sidang. Nah, realisme Skandinavia ini pendekatannya beda jalur. Mereka jauh lebih psikologis. Mereka malah nganggap realitas hak dan kewajiban itu cuma ilusi, murni cuma sensasi psikologis aja di kepala kita. Kalau kita jejerin dan bandingin langsung, perbedaan ini kelihatan jelas banget. Tokoh-tokoh Amerika kayak Holmes atau Llewellyn itu fokusnya ngelihat keluar. Mereka mantau tindakan nyata dari penegak hukum, putusan pengadilan, dan gimana dampaknya di masyarakat. Sebaliknya, tokoh Skandinavia fokusnya ngelihat ke dalam. Mereka lebih kepo gimana sih bahasa dan kata-kata magis hukum itu ngasih efek ilusi psikologis ke warga negaranya. Dua jalan yang benar-benar beda, tapi tujuannya sama, narik hukum biar kembali membumi ke realitas. Terus, pertanyaannya gimana dong dengan kita di Indonesia? Apa ide-ide revolusioner ini nyambung sama sistem kita? Oh, jelas banget. Coba deh kita tengok pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009. Di situ secara tegas ditulis, kalau hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini tuh gema langsung dari realisme hukum. Hakim di Indonesia diamanatkan untuk nggak cuma jadi corong pasal-pasal, tapi harus jadi arsitek keadilan yang paham betul soal living law atau hukum yang hidup di tengah-tengah kita. Akhirnya setelah kita melihat kompleksnya hukum di tengah lanskap kota modern yang serba cepat ini, ada satu pertanyaan fundamental yang tertinggal. Hukum itu diciptakan buat ngelayanin manusia, bukan sebaliknya. Kehidupan kita terus berjalan, digerakkan oleh teknologi, budaya baru, dan perselisihan yang makin rumit. Pertanyaan buat Anda renung ini, apakah kita bakal terus ngebiarin sistem hukum kita bernafas, beradaptasi, dan benar-benar hidup di dunia nyata? Atau kita malah membiarkannya terantai dan tertidur pulas di lembaran kertas berdebu? Pilihan itu ada di tangan kita. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kali ini. Sampai jumpa dan teruslah bertanya.